Di sini akan membahas tentang tips-tips kolosium kalau kita mau naik cepat untuk bertahan juga. Nah, itu ada tips-tipsnya ternyata. Dulu sih saya nggak terlalu mikirin kolosium, paling stuck di 1000 atau 800. Soalnya males banget kolosium, pasti nyerang gagal. Kadang kalau nyerang berhasil kita diserang balik, turun lagi. Jadi naik turun gitu, buang-buang waktu juga sih. Tapi belakangan ini saya lihat di peringkat 100 besar ternyata hadiah gemsnya itu lumayan untuk F2B, lumayan untuk boss drop lah, lumayan. Di sini ternyata setelah apa yang saya pelajari di Colosseum, saya eh, perang-perang terus di Colosseum, ada tips-tipsnya ternyata. Saya nanya sama orang-orang pun juga mm, ada pendapat sendiri, tapi ini tips menurut saya sendiri ya. Langsung aja kita ke Colosseum, gasin. Nah, kita lawan dulu ya. Ada beberapa pahlawan yang udah hafal lah buat untuk saya lawan. Ada beberapa ya. Kita simak aja kalau bisa buat referensi kalian juga. Ini pertama kita lawan pakai ini aja. Soalnya Rose ada Demon. Kita pakai ini. Kalau Rose di depan sendiri, di depan saya counternya pakai kelinci. Kalian bisa buktiin sendiri itu benar apa enggak, tapi kalau saya uji itu 80% pasti menang. Soalnya di Colosseum itu nggak ada yang nggak terkalahkan, semuanya bisa dikalahin. Saya kalau nyerang Colosseum pasti nyari yang paling atas, soalnya ranking buat naiknya itu cepet gitulah, lebih gede lompat rankingnya. Nah, ini ada Rosmet lagi. Nah, ini hasilnya kita menang, langsung kita tinggalin. Soalnya kalau kita tonton sampai akhir itu buang-buang waktu, langsung aja kita tinggalin. Nah, ini kalau ketemu hero musuh seperti ini, lawan aja pakai hero yang saya bawa ini. 80% 80% lah menang, tapi ada gagalnya juga sih. Kita langsung tinggalin. Berarti ini di keberuntungannya musuh ya. Kita cari lagi hero yang tadi buat buktiin kalau hero ini tuh lawannya ini. Kita buktiin lagi aja. Langsung kita tinggalin lagi. Kita tinggalin. Nah kan, kalau ketemu musuh yang pahlawannya kayak musuh tadi yang saya lawan, langsung aja bawa hero yang tadi saya bawa. Itu udah saya tandain untuk akhir-akhir ini saya pakai itu terus kalau lawan, berhasil 80% lah. Kita coba ini. Nggak yakin sih, soalnya Incinerator hero menang jarang nggak bisa didebak lah. Kadang mati sendiri, kadang damage-nya gede banget. Kita cari lagi yang paling atas, soalnya yang paling atas yang ranknya lebih gede, lebih lebih panjang lah untuk diserang, lebih enak untuk naik peringkat lebih cepat. Ini gua 2000 bonus ya, kalau kita nyari-nyari ini bonus. Soalnya kalau menurut saya itu guard 2000 itu kalau ada orang migrasi, nah posisinya itu digantiin sama guard 2000. Kita lanjut cari lagi. Cari yang paling atas, tetap yang paling atas. Kita lanjut cari lagi. Nah, ini saya buktiin lagi ya, coba. 80% saya yakin, menurut saya sendiri 80% ya. Efektif lah. Nah, kan menang lagi. Kalau ketemu yang kayak tadi itu, lawan aja pakai ini. Udah 80%. Nah, ini bisa juga dilawan pakai yang seperti ini juga. Soalnya kelinci di musuh itu nggak ada yang berpinang. Langsung aja gasin, kita serang. Nah, langsung kita tinggalin, nggak usah lama-lama, buang-buang waktu soalnya. 29 naik 29 lumayan. Kita cari lagi 3 tersisa. Saya pernah dapat 11 serangan free dari 5 dari reset sama 5 dari reset sama
6 dari familiarnya belum max sih kita. Nah ini yang tadi lagi kayak yang tadi, pokoknya yang ada tipe assassin di tingkat kedua itu lawan aja pakai ini. Ini juga sama sih, konsepnya sama yang tadi, beda dikit, tapi 70%an lah menang. Langsung aja kita serang. Soalnya di Colosseum ini saya sering nandain beberapa tim lah untuk diserang, jadi bisa tahu untuk komposisi untuk nyerangnya biar menang. Nggak ada hero yang nggak bisa dikalahin di sini, semua hero bisa dikalahin, termasuk P2P emas pun bisa dikalahin sama F2P. Nah ini counternya Rose pakai kelinci, kita buktiin lagi, langsung kita tinggalin, terakhir harus menang. Nah soalnya Rose-nya di depan sendiri, jadi saya counter pakai kelinci. Lanjut kita tipsnya, ini ada beberapa hero. Nah ini hero yang OP ya, yang wajib selalu saya bawa, soalnya tingkatnya fisik tapi serangannya rank, bisa nge-counter hero stun. Jadi wajib kalau saya bawa ini, wajib sih buat defense, buat nyerang, wajib saya bawa ini. Ini hero rank cocok untuk ngalahin hero fisik, jadi hero fisik dilawan pakai rank. Kalau hero rank dilawan pakai hero assassin. Hero assassin kayak pembasmi iblis ya. Kalau hero assassin itu dilawan pakai fisik. Nah ini hero assassin, contoh hero assassin pahlawan AGI. Hero assassin dilawan pakai fisik, jadi fisik kalah sama rank kalah sama assassin kalah sama fisik. Nah ini satu lagi tipikal menengah ya, kayak Goblin Bomb. Ini tipikal menengah tapi nyawanya dikit, gampang mati kalau ketemu musuh-musuhnya yang lain. Tapi kadang damage-nya gede juga, tergantung bintang juga sih. Di Colosseum kan ada bintang. Nah nanti saya bahas lagi tentang bintang habis ini ya. Jadi tipikalnya itu 4, tapi yang sering saya bawa 3, fisik, rank atau jarak jauh, sama assassin. Yang satu lagi itu yang jarang saya pakai, hero tipikal menengah. Soalnya sulit untuk dipahami lah. Kadang mati duluan, kadang damage-nya gede banget, jadi sulit untuk ditebak kayak gitunya. Ini beberapa hero yang saya punya ya, kebanyakan hampir semuanya emas. Peringkat sama emas itu menentukan banget untuk Colosseum, apalagi level 60 itu udah bisa bersaing lah di Colosseum. Kalau masih 58, 59 di bawahnya itu sulit sih untuk tembus ke 100 besar. Nah langsung aja kita ke tips tentang bintang. Di Colosseum ini ada bintang ya, kita baca dulu. Amati konstelasi dan kamu akan mendapatkan kejutan tak terduga. Akankah bintang-bintang membantu atau melukai? Membantu atau melukai? Itu IG udah ngasih clue ya, kalau bintang bisa membantu menang kita atau melukai kita, bisa menghambat. Kalau saat membantu kita bisa mendapatkan attack 50% dan kekuatan 60%. Jadi hero-hero bintang itu nggak selamanya nguntungin kita, tapi bisa ngehambat kita untuk menang. Kadang bisa jadi beban itu hero yang bintang. Nah setiap hero bintang ini ada risetnya, tadi tinggal 22 jam yang tadi. Kalau untuk nyerang attack itu saya biasanya manfaatin kalau riset bintang itu. Kalau bintang habis di riset biasanya jam 12 ya untuk Indonesia. Jam 1-an saya langsung attack pakai hero. Gems juga saya pakai untuk naik, soalnya kebanyakan orang belum memperbarui hero untuk defense, jadi agak mudah lah untuk naik. Nah untuk hero defense sendiri, saya kalau nggak dapat komposisi yang pas, saya nyari di 100 besar ini. Pasti ada yang nyempil F2P lah, 2, 3, 4-an pasti ada. Soalnya nggak ada hero yang OP banget di sini.
semuanya bisa di counter. Kita cari aja, cari turun, pasti ada sih yang F2P di sini. Kita cari sampai bawah, sampai ada berapa F2P lah. Kita turun lagi, ini F2P, ini P2P, ini F2P bisa nih. Ini termasuk F2P soalnya yang boneka itu dapat dari event. Ini bisa di copy buat hero dev kita. Kita cari lagi yang lain. Coba P2P, cari lagi P2P, P2P, turun lagi, kita cari lagi. P2P, ini P2P, P2P. Tapi P2P bisa sih kalau untuk melawan F2P. Ini juga F2P, soalnya yang biru itu kan dari Dragon Arena. Tinggal kita rajin apa enggak di Dragon Arena sama klan kita menang apa kalah terus. Pintar-pintaran kita cari klan juga sih kalau tentang hero biru itu. Kalau punya saya sendiri masih hijau. Nah ini juga bisa untuk kita ambil, kita jadikan hero dev untuk kita. Kita cari lagi yang F2P, coba ya, yang murni, coba pasti ada sih, 1, 2, 3 pasti ada di 100 besar. Nah ini murni F2P ini, jadi bisa kita ambil, kita jadiin dev untuk kita. Tapi jangan lupa untuk perbarui setiap reset bintang itu harus kita perbarui lagi untuk hero dev, soalnya enggak sesuai kondisi kalau udah reset bintang itu. Jadi harus kita ganti, biasanya sih 7 hari sekali kalau reset bintang, soalnya bintang itu juga ngaruh juga sih. Ini tadi statistik kita habis nyerang 11 serangan, kalah 2 kali, menang 9. Lumayan lah buat nambah gems lah, soalnya peringkat semakin bagus peringkatnya, gemsnya semakin besar. Rank 1 itu kalau nggak salah 500 sih. Udah dulu tips-tips di video ini. Saya akan bagi tips untuk video selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih telah menonton video ini.